Halo Indonesia, I love you full Indonesia ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Oke ya. Saya di sini mau berbagi pengalaman ya. Buat orang-orang hebat yang di atas sana ya. Biar ini ya sedikit buat masukan orang-orang yang hebat, yang berdasi, yang suka bicara-bicara masalah apa itu, naik turunnya daya beli masyarakat ya. Itulah ya yang saya pengen sedikit bicara. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan pertimbangan, dan ini cerita real ya, nyata, kenyataan, fakta. Jadi barangkali setelah mendengarkan suara saya ini, Anda semua mengerti ya, baik itu dari Pak SBY, Bapak Jokowi, juga seluruh rakyat Indonesia ya. Ini sekedar masukan ya, barangkali ini penting supaya semua pihak mengerti tentang perkembangan ekonomi di Indonesia. Ini penting ya. Dan ini Anda bisa sebarkan kepada saudara-saudara semuanya. Kalau memang ini suara saya ini suara yang baik ya. Tentunya ini suara saya ini suara real ya, dari saya ya. Oke ya. Jadi perkembangan ekonomi ini cerita nyata ya. Ketika zaman Pak SBY berkuasa itu tahun berapa ya? 2013, 14 ya. Iya itu. Jadi pada waktu itu saya jualan es ya di pinggir jalan. Jualannya sudah dari 2012 kali ya. Terus pergantian presiden ya pada waktu itu ke Pak Jokowi 2014 ya. Nah, waktu itu saya tuh punya pelanggan yang tiap hari itu selalu beli es saya. Harganya murah, cuma 5.000 ya. Itu waktu itu masih zaman pemerintahan Bapak SBY ya. 2013 akhir ya. 13 ya, 14. Nah, pada waktu itu saya punya pelanggan ya. Pelanggan saya nggak perlu sebutkan ya dari mana nggak perlu saya sebutkan. Tapi yang jelas ini real ya. Punya pelanggan ya, jadi dia itu selalu membeli es saya tiap hari itu di es saya. Nah, setelah pemilu pergantian presiden dari Pak SBY ke Pak Jokowi, nah saya itu apa itu ya, katakanlah kangen dengan pelanggan itu. Kok lama si Fulan ini kok nggak datang-datang gitu, kok nggak beli-beli, biasanya kan selalu beli dan selalu bercanda sama saya. Nah terus pada suatu hari dia datang. Begitu datang ya, nyetandarin motor, itu langsung dia bilang begini, waduh bajingan Pak Jokowi. Duh, kenapa kok Pak Jokowi bajingan, dia bilang.
Aduh, hancur Pak De, hancur, hancur. Oh, kok hancur gimana? Pak De, saya sekarang sudah tidak berani jajan es lagi. Loh, lah kenapa nggak berani jajan, orang duitnya banyak gitu loh. Pak De. Iya, waktu kemarin mah duit saya mah banyak. Istilahnya beli es Pak D itu ya enteng lah istilahnya gitu loh. Tapi sekarang Pak D nggak berani jajan. Lu kok begitu? Ya iya, sekarang gara-gara Pak Jokowi ini, waduh, semuanya ketat Pak D. Jadi saya nggak berani jajan. Jadi sekarang itu saya nungguin gaji gitu. Jadi nggak bisa kayak kemarin-kemarin begitu. Waduh, bener-bener Pak Jokowi bajingan, dia bilang, waduh, ojo ngono mas, ngono ojo ngono. Lu bener kok Pak De, waktu kemarin-kemarin itu saya sehari itu uang di kantong itu 1 juta itu bawa pulang itu. Setahun saya bisa bikin rumah gitu. Nah, sekarang saya nungguin gaji, jadi sekarang itu udah nggak berani jajan-jajan gitu. Oh begitu ya. Ya udah, malah bagus gimana Pak De? Orang sekarang nggak bisa jajan, saya sekarang itu nungguin gaji. Jadi sekarang itu mau jajan itu mikir Pak De. Oh begitu ya. Itulah ya. Jadi ini mungkin terjadi ya di semua instansi yang tadinya orang itu pegawai-pegawai jajan tinggal jajan aja. Ya semenjak Pak Jokowi itu ada perubahan besar itu, mungkin semuanya pada mikir ya gitu. Jadi ini istilahnya bukan buat introspeksi ya, buat kita semua. Kenapa masyarakat kecil itu daya belinya sekarang menurun, itu kenapa? Yaitu diantaranya itu. Jadi saya nggak menuduh Pak SBY itu begini, enggak. Jadi dari zaman Pak SBY sampai Pak Soeharto sampai itu begitu gitu. Jadi begitu masuk Pak Jokowi, semuanya dibenahin gitu. Jadi pegawai itu udah nggak bisa asal-asalan kayak kemarin-kemarin begitu. Jadi harus betul-betul bekerja. Lah inilah betul-betul bekerja untuk rakyat gitu. Kalau ini terus dijaga ya, insya Allah Indonesia itu akan ya lumayan lah, kas negara itu lumayan gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa terus dijaga ya. Jadi dari semua jalur apa itu ekonomi itu semuanya dijaga, insya Allah gitu. Jadi janganlah berdebat dari apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini introspeksi sebagai bahan masukan. Jadi daya beli masyarakat itu menurun setelah Pak Jokowi berkuasa itu, diantaranya itu gitu. Jadi masyarakat itu yang tadinya jajan ya, karena yaitu semuanya diberantas ya, tapi belum semuanya, tapi udah mulai bagus lah istilahnya gitu ya. Akhirnya daya beli masyarakat turun semenjak Pak Jokowi itu ya, karena itu uang dari itu ya. Jadi saya nggak mau menuduh siapa-siapa ya, ini hanya buat bahan masukan buat kita semua ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Pak Jokowi menurun itu ya diantaranya ini gitu loh. Jadi karena semuanya diberantas, makanya pertumbuhan ekonominya menurun. Jadi nggak bebas kayak zaman dulu. Nah ini buat introspeksi untuk kita semua, Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua rakyat Indonesia ya. Ini buat masukan aja, karena saya sebagai penjual es ya, ini pengalaman saya gitu loh, dan itu betul-betul saya rasakan gitu loh. Jadi nggak saya buat-buat. Jadi pertumbuhan ekonomi
menurun itu diantaranya itu daya beli. Yang kemarin itu duit itu bebas, sebebas-bebasnya. Nah sekarang ini sudah tidak bisa untuk sebebas-bebasnya. Jadi ngurus KTP juga sekarang itu sudah istilahnya ya murah lah, semuanya nggak ada yang bayar gitu loh, istilahnya gratis gitu loh. Nah, itu ya, ini buat pertimbangan kepada semua orang ya. Oke ya, ini masukan. Kalau memang ini benar, tolong dukung saya, subscribe channel saya Musisi Masakan. Oke, terima kasih. I love you full Indonesia.